Halo, selamat malam teman-teman. Saya lagi di Viv Hotel ya, PGC Cililitan. Hari ini cukup padat gitu ya jaraknya. Tadi pagi saya berangkat jam setengah 4. Ya benar setengah 4 dari Malang. Kemudian bangun itu jam 3 lebih kurang 15 menit, 2.45 gitu. Kemudian siap-siap, habis itu saya dijemput pertama, terus jemput bos, jemput temen, akhirnya sampai di Juanda. Nah ternyata sampai di Juanda itu kan harusnya pesawatnya itu 7.40. Nah ada sedikit kekacauan ya waktu itu. Jadi saat kita kan berempat itu, nah satu teman saya itu dipindah ke Batik. Nah kita kaget kan, kenapa itu gitu. Katanya sih sebetulnya kita berempat dipindah ke Batik gitu ceritanya. Nah terus konfirmasi lah, ternyata nggak bisa check in, suruh pindah ke Batik. Dari Batik disuruh konfirmasi dulu ke kasir. Nah di kasir itu dibilangin gimana nih gini. Akhirnya bolehlah untuk kembali lagi ke Lion gitu, nggak jadi ke Batik karena dia tuh kayak sendirian gitu loh kan. Jadi masa gimana di pesawat sendiri, nanti landing sendirian tuh gimana, padahal kita kan mau ke kantor bareng-bareng. Oke lah, kemudian dia check in ulang di Lion, bawa surat pengantar. Kemudian kita itu nunggu di gate yang ditentukan untuk terbangnya Lion. Nah ternyata ada pemberitahuan lagi kalau Lion yang akan kita naiki itu terbangnya itu mundur jam 11.20 karena nunggu pesawat Lion dari Kupang. Nah di situ udah mulai panik kan, soalnya kita janjian sama orang di Jakarta gitu ya. Kita ketemuan sama orang di Jakarta itu membahas sesuatu hal yang penting, banyak titipan lah. Ada dari divisi-divisi lain itu titip juga ke kita banyak hal gitu. Pokoknya banyak yang diselesaikan di Jakarta. Kita sudah janjian itu jam 11 siang gitu ya. Nah akhirnya ada seorang temen ya, kita kan berempat, terus ada lagi 2 tambahan dari divisi lain itu yang ambil asuransi keterlambatan gitu loh ya. Kemudian dia tuh mau klaim keterlambatan itu. Nah ketika mau klaim itu, teman saya yang salah satu dari kita berempat itu bilang, coba bisakah kita minta pindah ke Batik yang sebelumnya itu mau saya naiki gitu ya. Dan ternyata teman-teman itu bisa. Sesimpel itu tuh bisa. Terus petugasnya bilang berapa orang, 6 orang, langsung aja menuju ke gate tempat Batik itu terbang, itu jam 8.10. Nah sebelumnya memang ada panggilan untuk penumpang Lion yang transit ya, tujuan Palembang, pokoknya tujuan Sumatera itu transit itu disuruh lapor ke counter untuk mereka tuh dipindahkan ke Batik gitu lah. Sedangkan untuk yang Jakarta itu nggak ada konfirmasi, hanya diberitahukan bahwa akan delay. Nah kita udah lari-lari, akhirnya kita bisa, sesimpel itu kita tuh bisa pindah dari Lion ke Batik. Jadi boarding passnya tuh dicoret terus ditulis manual gitu teman-teman, kursinya. Jadi kursi-kursi sisa tuh dimasukin orang-orang Batik, dengan konsekuensi nanti nggak dapat snack ya gitu ya. Kita tahu nih Batik sama Lion kan harganya selisih ya, lebih mahalan Batik gitu ya. Jadi langsung landing di Soekarno-Hatta, lancar penerbangannya. Nah sampai situ kita tuh naik angkutan online gitu ya. Nah angkutan online tuh ternyata macetnya minta ampun gitu ya. Macetnya minta ampun sampai saya tuh mual gitu ya, sampai gitu ya. Saya pijitin sendiri kayak masuk angin gitu, udah lemes gitu ya. Di kantor itu udah lemes. Puji Tuhan ada pertolongan, di kantor tuh saya dikasih teh hangat teman-teman, teh panas gitu ya. Udah wes pokoknya menyegarkan. Nah udah selesai itu, kita udah selesaikan sama pekerjaan, rencana mau ke Kota Tua gitu dengan bawa barang bawaan. Nah kalau ke Kota Tua itu kan lebih murahnya pakai KRL kan, tapi salah satu dari bos saya itu kayaknya keberatan gitu karena barang bawaannya banyak. Akhirnya wes gak jadi ke Kota Tua deh gitu kan, gak jadi ke Kota Tua. Kalau naik Grab kan juga kemahalan. Udah wes kita balik aja ke PGC aja, ke Viv Hotel aja gitu. Udah capek kan,
Habis makan, waktu makannya nasi padang, saya nggak mau makan sih, soalnya saya nggak selera makan nasi padang. Terus saya nggak makan, terus sampai di Vive Hotel. Nah kita check in lah gitu, udah hampir jam 2 waktu itu. Ternyata teman-teman ada aja gitu ya, kamarnya tuh belum ready yang 1 lantai, karena kita minta tuh 4 kamar 1 lantai. Nunggu lagi sampai akhirnya 2:30 itu baru masuk kamar, karena kita maunya 1 lantai. Bu, mau nggak bu beda lantai, dia bilang gitu. Kalau beda lantai ada nih, saya ready gitu tuh. Oh saya nggak mau ya, maunya 1 lantai. Ya udah deh, nunggu. Nah akhirnya terus udah selesai, terus kita jalan-jalan lah ke PGC ya, beli-beli gitu. Saya kan rencana mau beliin baju anak-anak gitu ya. Ternyata susah cari yang punyanya Louis itu, tapi ternyata dapet sih, walaupun mungkin agak kemahalan sedikit ya, nggak apa-apa sih ya, daripada gak ada. Ini saya mau kasih lihat barang-barang yang saya beli ya di PGC. Ini baju Louis nih. Sebetulnya yang mau saya beli itu ini, tapi yang lainnya tuh hanya edit. Ini katanya 3 itu 200, harusnya 1 berapa, 70 ya. Tapi saya itu tadi tuh udah karena kesenangan, karena paling akhirnya saya tuh kurang nawarnya, jadi 2 150 ya, tidak apa-apa ya, skala 10.000. Bagus kan? Ntar saya mundur dulu ya. Bagus bahannya. Ini ya 1. Cocok nih ukurannya buat Louis-nya sekarang lagi sakit ya teman-teman ya. Katanya dia tuh anemia, kurang zat besi, kadar hemoglobinnya rendah gitu. Jadi lagi di treatment. Terus saya tuh tadi tuh nggak nemu kan, karena baju anak itu 100 semua, saya nggak jadi beli. Tapi akhirnya daripada nggak beli, akhirnya di kaosnya 135, bagus loh. 1, 2, 3. Keren ya. Louis ini yang paling banyak dapet. Untuk Jerome saya tadi iseng-iseng, nggak terlalu bagus ini bajunya. Ya buat iseng-iseng aja lah. Nggak terlalu bagus tapi lumayan bisa dipakai. Bajunya Jerome ini agak tipis ini, tapi lumayan lah. Nah iseng-iseng tadi tuh saya tuh diem aja, atau saya tuh lihat tuh baju bagus bordiran gitu ya, putih bordir, nanti saya buat kantor lah ya, enak tuh hari Kamis. Saya iseng aja, berapa bu? 135. Pasnya berapa? 125. Saya bilang 100 ya, kemana? 100, nggak boleh 125. Ya udah saya bilang ya boleh, nggak apa-apa, nggak boleh ya nggak apa-apa. Akhirnya dapet teman-teman. Mbaknya mau ambil, iya ya udah deh boleh. Saya gitu ya, kalau misalnya nggak terlalu niat beli ya udah. Ini kainnya lumayan lah, yang bagus itu bordirnya. Saya males ngelipet ya, jadi nggak saya buka lagi. Itu deh teman-teman, jalan-jalan saya di PGC ya. Dulu saya pernah sih kesini beberapa tahun yang lalu, lama ya. Tapi waktu itu PGC nya kayaknya kurang, menurut saya sih barangnya waktu itu kurang menarik hati gitu. Jadi waktu itu nggak beli sama sekali, ya udah gitu aja. Terus bawa itu punya banyak pizza Sera juga. Ini saya lapar sebenarnya, tadi makan bakso doang, pengen makan nasi goreng tapi males juga ke bawah. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya dari saya ya, cerita-cerita di Jakarta di PGC. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Dadah. Suasana malam masih ramai ya teman-teman ya, di jam 10 padahal. Tuh lalu lintas masih ramai banget ya. Ramai ya. Saya mau tidur ah, biar besok nggak terlalu ke siangan pagi, makan paginya biar nggak terlalu siang gitu. Mau tidur dulu. Matiin aja ya.
itu juga ada, kita matiin aja. Tontar aja ya. Biarin deh ruang kamar mandinya nyala aja, biar kita tidur. Kayaknya harus tidur sekarang ya. Baru rebahan sekarang. Besok sih gimana ya, aku juga bingung juga sih. Besok itu kan makan pagi udah ya siap. Kita berangkat jam 11 dari sini. Enaknya makan siang di PGC Center apa enggak ya? Atau cukup bawa bekal roti-rotian ini ya? Gimana enaknya teman-teman? Ingat anak-anak ya, terutama Louis-nya lagi nggak dalam keadaan fit, lagi terganggu kesehatannya. Tapi juga masih kerja. Ada rencana ya, katanya tuh ntar lagi tuh banyak pelatihan sehingga memerlukan banyak pelatih. Jadi ada kemungkinan saya akan kerja luar kota lagi selama lebih lama dari ini gitu, kira-kira seminggu gitu lah. Sama seperti sebelum pandemi, waktu saya belum bikin YouTube sih ya, jadi nggak ada rekamannya. Di satu sisi seneng juga, tapi kayaknya ya lebih terserah sih, kalau udah ditugaskan berangkat, enggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih kepikirannya soal disertasi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya keluar itu disertasi saya nggak selesai ya. Padahal disertasi itu perlu waktu untuk dikerjakan secara khusus gitu. Maksudnya keluar kota kayak gini udah sulit ya. Saya kayak gini aja udah capek kan. Masuk ke kamar jam berapa, mau buka udah nggak bisa gitu. Dari pagi sampai siang kita ada kerjaan, maksudnya ketemu orang dan sebagainya. Tadi kayaknya saya nggak rekam ya pertemuannya, cuman suasana kantor saya rekam dikit-dikit lah ya, dikit banget ya, soalnya keburu-buru. Maksudnya kita tuh berpindah dari satu tempat ke tempat lain tuh keburu-buru. Beberapa bulan yang lalu saya udah pernah sih ke kantor Jakarta dan bikin vlognya gitu, kayak pernah ya. Waktu itu saya nginep di Swiss Bell Kalibata ya waktu itu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngikutin vlog saya yang beberapa bulan yang lalu gitu. Itu juga gitu sih, saya kan nggak sempet banget ya kalau lagi kerja itu videoin. Kalau after or before ya oke lah ya, cuman ya gitu buru-buru juga, soalnya orang yang kita temuin itu udah nungguin kita. Kita datangnya mepet-mepet. Terus kalau misalnya datang di sebuah tempat kan kayak nggak bisa langsung ngomong pergi kan, nggak bisa, mesti ya minum teh dulu lah, apalah gitu, ketemu sama teman-teman lah, foto-foto lah, apa foto-foto, bukan foto-foto selfie ya, foto-foto kegiatan gitu sih. Yang jadi beban saya masih disertasi saya ya, gimana ya sob, kalau nggak selesai gimana? Tahun ini harus selesai soalnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bantuin? Ngantuk. Oke, kita tidur aja ya. Saya udah bersihin muka, udah pakai krim malam, udah sikat gigi, siap tidur. Oke, sampai jumpa besok pagi. Dadah.